Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyusun bagan perkiraan atau yang dikenal dengan istilah Chart of Accounts atau disingkat COA. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan ataupun penurunan saldo ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun atau perkiraan. Jadi, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aset, kewajiban, dan ekuitas. Sebelum sampai pada penyusunan laporan keuangan, perusahaan tentu saja memiliki catatan akuntansi yang terpisah untuk kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa, beban iklan, dan seterusnya. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode atau nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan atau Chart of Accounts. Kode dan nama akun yang terdapat di dalam daftar merupakan kode dan nama akun yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Sesungguhnya, akun identik dengan komponen laporan keuangan. Contohnya adalah akun kas, akun piutang usaha, akun persediaan barang dagang, akun bangunan, dan seterusnya. Bentuk baku dalam penyusunan bagan perkiraan dan yang telah diterapkan di kebanyakan perusahaan adalah bahwa pengelompokan kode atau nomor 1 selalu dimulai dari akun-akun aset, yang kemudian diikuti dengan akun-akun dari kelompok utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk aset yang tergolong lancar, urutan penyusunannya atau penempatannya di dalam bagan perkiraan haruslah berdasarkan urutan tingkat likuiditas. Kas merupakan aset yang paling likuid atau lancar, lalu diikuti dengan piutang usaha dan seterusnya. Dalam keseharian praktik akuntansi, kas sebagai aset yang paling lancar ini seringkali atau merupakan objek yang paling digemari untuk dicuri, diselewengkan, atau disalahgunakan oleh oknum karyawan tertentu, sehingga memerlukan penerapan pengendalian internal yang baik atau memadai atas akun cash. Sedangkan untuk aset tetap, penyusunannya selalu dimulai dari aset tetap berwujud yang memiliki umur ekonomis atau masa manfaat yang paling lama. Oleh sebab itu, tidaklah heran apabila tanah
ditempatkan terlebih dahulu sebelum aset tetap berwujud lainnya, seperti bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, dan seterusnya. Sedangkan penyusunan bagan perkiraan untuk utang dimulai dari utang jangka pendek yang sifatnya paling lancar, yang biasanya dimulai dengan utang usaha dan seterusnya. Akun beban rupa-rupa dibuat untuk menampung seluruh pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan jarang terjadi, sehingga tidak perlu dibuatkan akun khusus untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran tersebut. Akun beban rupa-rupa ini haruslah ditempatkan paling akhir dalam daftar akun. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan chart of account atau bagan perkiraan adalah diterapkannya flexible numbering system, yaitu sistem penomoran yang fleksibel, di mana sebuah kode dan nama akun yang baru akan dapat ditambah atau disisipkan tanpa mengubah urutan kode akun lainnya yang telah ada. Sebagai contoh, misalkan 1.1 untuk akun kas, lalu diikuti dengan kode atau nomor 1.2 untuk akun piutang usaha. Kemudian kita perlu kosongkan satu atau beberapa nomor atau kode. Misalnya dalam contoh ini 1.3-nya kita lewatkan, kita lompatkan. Jadi dari 1.2 piutang usaha lompat ke 1.4 untuk akun perlengkapan kantor misalnya. Hal ini tujuannya tidak lain adalah kalau nantinya ternyata terdapat penambahan akun baru, maka penambahan atau penempatan akun baru ini haruslah tetap memenuhi persyaratan urutan tingkat likuiditas untuk kelompok aset lancar dan seterusnya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya ternyata terdapat akun yang sifatnya lebih lancar dibanding akun perlengkapan kantor, misalnya saja akun piutang wesel, maka akun yang baru muncul ini, yaitu akun piutang wesel, akan bisa langsung disisipkan tepat di atas akun perlengkapan kantor, yaitu dengan menggunakan nomor kode 1.3 tanpa harus merombak seluruh kode akun yang selama ini telah digunakan. Bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah dengan menggunakan model T-account. Dinamakan T-account karena memang bentuk formatnya seperti huruf T. Namun, bentuk format yang paling umum digunakan dalam keseharian praktek akuntansi adalah model buku besar, di mana di situ ada kolom tanggal, keterangan, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo. Untuk
memahami lebih lanjut mengenai penyusunan bagan perkiraan ini, termasuk dengan model The Account, model buku besar, Anda dapat mempelajarinya di dalam buku Akuntansi Dasar 1 dan 2 yang saya tulis, yang diterbitkan oleh penerbit Grasindo, di mana buku ini dipasarkan secara nasional di seluruh Gramedia dan toko-toko buku lainnya. Demikian penjelasan dari saya mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan bagan perkiraan atau chart of accounts. Salam sukses.